Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, khususnya kepada Bapak Andika Wicaksono selaku dosen mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Perkenalkan, nama saya Kurnia Perdana Pangestika dengan NIM 204566864 TP 12772. Izin untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya. Di sini saya mengambil tema vitamin dan jurnalnya berjudul Steaming and Sulfite Effects on Antioxidant Activity, Vitamin C, and Total Phenolic Content of Brassica Vegetable. Pada video ini akan dijelaskan tentang jurnal ini yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Introduction, yang kedua ada Material and Method, yang ketiga ada Result and Discussion, dan yang keempat ada Conclusion. Nah, di introduction ini kita bakal kenalan dulu nih sama tanaman yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan Brassica Vegetable. Brassica adalah salah satu tanaman dari keluarga Brassicaceae. Keluarga ini juga terdiri dari 350 genera dan lebih dari 3.500 spesies yang termasuk genera Camelina, Crambe, Synapsis. Tanaman ini adalah marga tumbuhan anggota suku kubis-kubisan. Oke, next. Nah, di slide ini adalah contoh-contoh tanaman dari famili Brassicaceae yang pastinya kita sudah tidak asing lagi nih dengan beberapa di antaranya, seperti kubis, brokoli, atau sawi. Kenalan sama tanamannya udah. Sekarang kita kenalan dengan prosesnya, lebih tepatnya proses termal. Proses termal merupakan teknologi yang saat ini banyak digunakan dalam industri pangan. Prinsipnya adalah penggunaan suhu untuk mengurangi sejumlah populasi mikroba yang terdapat dalam suatu produk pangan. Nah, tapi efek samping dari perlakuan panas yang intens umumnya mengakibatkan perubahan sifat fisikokimia. Oleh karena itu, dipikirkanlah bagaimana sih cara untuk mengurangi reduksi gizi atau nutrisi tetapi tetap steril. Nah, di antaranya ada proses steaming atau pengukus dan sulfite. Steaming atau pengukusan adalah pengolahan bahan pangan melalui pemanasan menggunakan uap air dalam wadah tertutup. Kemudian, sulfite yang mungkin masih sedikit asing, yaitu cara memasak dengan memasukkan bahan ke dalam kantong kedap udara dan dengan suhu rendah dalam waktu yang panjang. Kemudian kantong plastik yang mengandung bahan makanan diletakkan dalam air panas sekitar 60 derajat ke atas. Dan penelitian ini mengkaji pengaruh proses termal, khususnya steaming and sulfite, dalam prosesnya terhadap warna, aktivitas antioksidan, kandungan vitamin C, dan total fenol pada 6 sayuran Brassica. Nah, ke bagian yang selanjutnya yaitu Material and Method. Apa saja yang digunakan dan bagaimana sih caranya? Mari kita bahas. Berikut ini daftar apa yang digunakan dan bagaimana parameternya serta langkah. Yang pertama ada Chemical and Reagent. Chemical and Reagent yang digunakan adalah metanol, natrium asetat, asam sulfat, besi klorida, asam galat, asam askorbat, asam metafosfat, tris 2-karboksyetil fosfin dihidroklorida, dan natrium karbonat yang dibeli dari Jerman. Regen Volin Ciaucialto dibeli dari VWR Spanyol. Semua regen yang digunakan adalah kelas analitis. Kemudian untuk plant material collecting and processing, color determination, dan vitamin C akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian kita lanjut yang kelima, yaitu ada determination of the total phenolic content, yaitu ekstrak yang digunakan untuk penentuan TPC ini diperoleh dengan mencampurkan 6 gram sampel segar atau yang matang dengan 20 ml metanol 70% yang diikuti dengan homogenisasi. Campuran homogen ditempatkan ke dalam penangan es yang dibiarkan diaduk pada 350 rpm selama 5 menit. Setelah periode ini, campuran disentrifugasi pada 10.000 G dan 4 derajat Celcius selama 20 menit.
Larutan ekstraksi ditambahkan ke dalam ekstrak untuk mendapatkan volume air 25 mili. TPC ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer. Dan yang keenam di sini ada antioksidan activity or FRAP assay. Uji FRAP yaitu ekstrak yang digunakan untuk penentuan TPC digunakan untuk menilai aktivitas antioksidan total. Potensi antioksidan sampel digunakan untuk setiap ekstrak menggunakan spektrofotometer dengan jenis V10S UV. Masih di bagian material and method, kita akan kenalan lagi sama varieties Brassica yang digunakan, yaitu yang pertama ada Broccoli civicamellia atau Brassica oleracea varian italica. Yang kedua ada Colcapdale civipastoret atau Brassica oleracea varian capitata. Yang ketiga ada Col Lombarda civipastoret atau Brassica oleracea varian capitata F rubra L. Yang keempat ada Landrace variety rapini or Grello atau Brassica rapa L varapa. Dan yang terakhir ada Navolo Nero di Toscana atau Brassica oleracea varian acepala yang kita ketahui juga seperti black cabbage. Nah, selanjutnya bagaimana sih collecting and processingnya? Yang pertama, sampel dibagi menjadi 9 lot masing-masing 100 gram. 3 dibiarkan tanpa perlakuan dan digunakan sebagai kontrol. 3 dikukus atau diproses secara steaming. Dan 3 digunakan untuk pengolahan sulfite. Yang kedua, sampel dibilas dengan air keran selama 10 detik yang disegel vakum dalam kantong plastik yang ditutup rapat dengan polyetilena food grade. Yang ketiga, sampel disegel vakum menggunakan program vakum lunak. Yang keempat, kondisi memasak untuk mengukus dan sulfite adalah 100 derajat Celcius selama 15 menit dan 80 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, masih di bagian material and method. Sekarang kita sudah tahu kan tadi plan material. Kemudian kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap vitamin C-nya itu sendiri dengan dilakukan pengukuran. Ekstrak yang digunakan untuk penentuan vitamin C diperoleh dengan mencampurkan 6 gram sampel segar atau matang dengan 20 ml larutan ekstraksi yang mengandung 30 gram per liter asam metafosfat dan 80 ml asam laktat dalam air kadar HPLC. Total VCC atau asam askorbat dan asam dehidroaskorbat ditentukan dalam rangkap 3 dengan kromatografi cair kinerja tinggi. Oke, dalam pembahasan terakhir di material and method ini ada color determination. Nilai CEE direkam dengan huruf L bintang yang menunjukkan keringanan, huruf A bintang yang menunjukkan redness atau greenness, huruf B bintang yang menunjukkan yellowness or blueness, dan total color difference yang ditunjukkan dengan sigma E, chroma yang ditunjukkan dengan huruf C bintang AB, dan hue yang ditunjukkan dengan huruf HAB. Oke, kita akan memasuki bagian yang ketiga yaitu result and discussion. Di bagian ini kita akan mengetahui efek dari proses thermal terhadap beberapa indikator. Yang pertama yaitu efek proses thermal terhadap warna. Nah, oke, next. Nah, bahwa proses thermal ini tidak terlalu mempengaruhi keringanan dari sampel yang telah dievaluasi. Oke, kita next. Nah, dalam studi atau pengkajian ini bisa dilihat dari tabel bahwa mengukus menghasilkan peningkatan A bintang atau redness atau greenness untuk sayuran jenis Grello dan mengakibatkan pengurangan A bintang atau redness atau greenness bagi sayuran jenis Col Lombarda civipastoret. Selain itu, baik mengukus dan sulfite itu mengakibatkan penurunan nilai HAB atau HU bagi beberapa sayuran termasuk Broccoli civicamellia dan Cavolo Nero di Toscana. Nah, pada tabel 1 ini juga tertampilkan bahwa different letters indicate
significant differences between treatments. Jadi di antara ketiga treatment di atas, yaitu raw, steaming, and sulfite, jika menunjukkan pangkat huruf yang sama, berarti tidak ada perbedaan yang sangat besar. Tetapi jika menunjukkan pangkat huruf yang berbeda, adanya perbedaan yang sangat signifikan. Penurunan HAB biasanya dikaitkan dengan hilangnya kehijauan. Nah, hilangnya kehijauan ini diamati selama proses termal pada sayuran dan disebabkan oleh konversi klorofil menjadi peopitin dan piropeopitin. Zat-zat ini mengubah warna sayuran dari hijau terang menjadi warna hijau zaitun, atau juga bisa disebabkan oleh hilangnya udara dan gas terlarut lainnya setelah proses termal. Kemudian, proses tersebut atau proses termal ini mempengaruhi reflektansi permukaan produk serta penetrasi cahaya dalam mempengaruhi persepsi warna. Nah, selanjutnya sebagai contoh bisa dilihat dari tabel 1 bahwa ada nih nilai CAB atau kroma. Kroma adalah indikator kuantitatif warna. Kroma diukur untuk sayuran yang tercantum dalam tabel 1 dan bisa dilihat nih salah satu contohnya yaitu ada sayur jenis Calenero di Toscana yang memiliki nilai atau indeks sulfite dan steaming yang lebih tinggi dibandingkan dari sampel segarnya. Kemudian ada contoh lagi nih yaitu dari sayuran jenis Col Ilumbarda Civipastoret yang menunjukkan adanya penurunan intensitas warna dan mengakibatkan HAB-nya berkurang. Oke, next kita ke slide berikutnya, yaitu di sini ada gambar dari sayuran jenis cauliflower Civipastoret dan Colcapdale Civipastoret sebelum dan sesudah diproses dengan proses termal yaitu steaming dan sulfite. Bisa dilihat nih untuk contoh yang cauliflower bahwa warnanya itu semakin gelap atau semakin redup daripada sampel yang masih segar dan kelihatannya tuh warnanya masih baik. Sedangkan untuk sayuran yang jenis Colcapdale Civipastoret adanya sedikit reduksi warna tetapi masih menunjukkan kalau sayuran tersebut setelah diproses termal itu masih kelihatan baik. Oke, next kita ke slide berikutnya yang menunjukkan efek pemrosesan termal terhadap TPC atau total phenolic content. Kita akan membahas sedikit nih tentang TPC dari sampel yang diamati. Senyawa fenolik yang terkandung dalam tanaman memiliki sifat redoks dan sifat tersebut memungkinkan mereka bertindak sebagai antioksidan. Secara umum nih diterima bahwa pemrosesan termal dapat mendegradasi fenolik dan senyawa lainnya. Pemrosesan termal secara signifikan mengurangi TPC pada sayuran yang dipelajari. Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, di sini ada slide yang menunjukkan grafik perubahan TPC antara fresh vegetable dengan sayuran yang sudah diproses. Pemrosesan termal kan secara signifikan ya mengurangi TPC dari sayuran yang telah dievaluasi, yang ditunjukkan dengan huruf yang berbeda dari A ke B seperti yang ada di grafik. Kemudian pada grafik ini tidak ada perbedaan yang diamati antara kehilangan senyawa fenolik setelah pengukusan dan pemasakan secara sulfite untuk sebagian besar sampel yang dievaluasi. Seperti yang kita lihat nih bahwa dari sulfite dan steaming itu menunjukkan huruf yang sama yaitu B, yang berarti tidak ada perbedaan yang cukup berarti kecuali pada variety Grello yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan di antara fresh, kemudian yang sudah diproses secara steaming dan yang sudah diproses secara sulfite. Nah, kita akan memasuki ke bagian yang selanjutnya yaitu efek proses termal terhadap vitamin C atau VCC. Nah, sebenarnya vitamin C ini apa sih? Vitamin C adalah vitamin penting yang sangat larut dalam air dan juga dikenal sebagai asam askorbat. Oksigen merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dari degradasi vitamin C. Konsentrasi vitamin C dalam darah merupakan biomarker yang sangat baik untuk konsumsi buah dan sayur, serta memberikan perkiraan yang lebih baik dari konsentrasi yang tersedia untuk sel. Kemudian menurut Gambos Santos 2013, VCC antara sayuran atau antara brassica vegetable ini sangat bervariasi di antara subspesies mereka.
Nah, bisa dilihat juga nih di grafik ini bahwa dengan ketiga treatment, yaitu dengan sampel yang masih segar, dengan proses steaming, dan dengan proses sulfite, itu memang ada perbedaan yang menunjukkan adanya penurunan atau kehilangan vitamin C-nya. Tetapi dari kedua prosesnya, yaitu steaming dan sulfite, tidak ada perbedaan yang sangat berarti kecuali pada sampel Kolkapdel CV Pastorate. Dan juga bisa dilihat juga pada sampel Calenero di Toscana bahwa proses sulfite ini lebih baik nih untuk meminimalisir kehilangan vitamin C. Calenero di Toscana itu memang hasilnya tuh sangat berkorelasi baik dengan salah satu teori yang ditemukan oleh peneliti yang bernama Baartset tahun 2010 yang hasilnya itu berkorelasi baik untuk menyarankan proses pengolahan secara sulfite ini sebagai metode memasak yang ideal untuk meminimalkan kehilangan nutrisi dan fitokimia. Kita ke slide berikutnya, yaitu efek pengolahan terhadap aktivitas antioksidan pada sayuran ini. Oke, next kita ke slide berikutnya. Nah, studi ini juga mengevaluasi potensi antioksidan in vitro dari beberapa spesies Brassica menggunakan uji FRAP. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa memang ada beberapa sampel sayuran dari jenis ini yang tidak menunjukkan adanya perbedaan. Nah, yang tidak ada perbedaan yang telah diamati diantaranya ada Broccoli CV camelina, ada Cavolo Nero di Toscana, dan ada Kolkapdel CV Pastorate yang telah diteliti atau yang telah dihitung dalam aktivitas antioksidan setelah proses pengukusan dan sulfite. Sedangkan pada Grillo dan Col Illumbada CV Pastorate itu menunjukkan hilangnya potensi antioksidan yang lebih tinggi setelah pemrosesan secara sulfite bila dibandingkan dengan hilangnya potensi secara pengukusan. Nah, kenapa sih hal ini tuh terjadi padahal sampelnya itu masih dalam satu famili? Hal ini terjadi karena menurut Tan dan Lim tahun 2015, variabilitas yang diamati dalam aktivitas antioksidan dapat disebabkan oleh keragaman luas senyawa kimia yang ada dalam ekstrak tumbuhan dan hasil yang bervariasi diperoleh dengan menggunakan uji kapasitas antioksidan yang berbeda. Oke, next kita ke bagian yang terakhir atau ke bagian conclusion atau kesimpulan. Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari penelitian ini. Yang pertama, memasak atau proses thermal mengakibatkan hilangnya kehijauan untuk beberapa sayuran yang disebabkan oleh degradasi klorofil. Namun, perbedaan yang diamati tidak terlalu signifikan nih di antara Brassica vegetable tersebut, yang mana setelah proses pengukusan atau setelah proses sulfite ini menunjukkan keadaan yang seimbang. Kemudian yang kedua, ada kandungan polifenol dan vitamin C-nya itu bervariasi secara signifikan antara subspesies, yang mana berbeda-beda. Sampel segar yang tidak diolah itu menunjukkan kadar polifenol dan vitamin C masih lebih tinggi dibandingkan dengan kadar yang sudah diolah. Kemudian yang ketiga yaitu proses thermal mengakibatkan kehilangan besar senyawa fenolik dan vitamin C. Optimalisasi kondisi thermal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya kehilangan senyawa bergizi lainnya, tetapi juga disebabkan dan dipengaruhi oleh variabilitas masing-masing. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih juga kepada Bapak Andika dan juga teman-teman yang bersedia menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.